Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Rabu tanggal 8 Juni 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Iman Santoso. Salam sehat selalu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru anugerah Tuhan. Pimpinlah kami supaya kami boleh menggunakan hari ini dengan baik, menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mendengar kata-kata seperti ini? Banyak bisa kurang, tetapi sedikit bisa cukup. Sepintas kata-kata ini terdengar aneh, namun mengandung kebenaran. Cukup adalah sebuah kata atau istilah yang bersifat relatif. Artinya, tidak ada batasan tertentu yang jelas secara kuantitatif. Yang dianggap cukup oleh seseorang bisa jadi dipandang kurang oleh orang lain. Sekalipun tidak ada penelitian tentang berapa banyak orang yang merasa hidupnya telah berkecukupan, bisa kita asumsikan bahwa ada lebih banyak orang yang merasa hidupnya akan lebih baik atau akan lebih bahagia bila ia memiliki lebih banyak lagi. Hal ini terjadi sekali lagi karena cukup adalah istilah yang bersifat relatif dan tidak tentu. Seiring dengan kemampuan kita, maka tingkat rasa cukup kita juga akan meningkat. Hal yang dulu kita anggap cukup akan terasa kurang saat kemampuan atau pendapatan kita meningkat. Sangatlah penting untuk memiliki rasa cukup dalam hidup ini, karena rasa cukup inilah yang sesungguhnya akan membuat kehidupan kita dipenuhi sukacita dan rasa syukur. Sebenarnya bukannya kita tidak tahu bahwa cukup itu penting untuk kita, dan berlebihan atau terlalu banyak justru kurang baik. Banyak contoh dengan mudah dapat kita sebutkan. Makan dalam takaran cukup akan lebih baik dibandingkan dengan makan berlebihan. Demikian juga dengan tidur, berolahraga, bekerja, dan lain sebagainya. Semuanya perlu secukupnya saja. Pakaian yang terlalu banyak di lemari kita dan barang-barang yang terlalu banyak di dalam rumah kita akan membuat ruangan terasa sempit dan tidak lega. Itu sebabnya kadang-kala kita membuang atau mengurangi pakaian yang memenuhi almari kita dan kita berikan kepada orang lain. Alkitab banyak sekali berbicara soal cukup ini. Salah satu yang terkenal adalah ajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami. Pastilah doa ini tidak asing bagi kita. Kita hafal dan sering sekali mengucapkannya, baik secara bersama-sama di gereja maupun mungkin dalam doa pribadi kita. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar menghayati doa ini dalam kehidupan kita? Atau kita ucapkan tanpa penghayatan dan hanya sekedar hafalan? Dalam doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam Matius 6 ayat yang ke-11. Apakah artinya? Doa ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak khawatir dan menjadi serakah. Doa ini juga mengajarkan kepada kita untuk bergantung kepada Allah yang memberikan hidup kepada kita dan percaya bahwa Allah akan memelihara hidup kita hari demi hari.
Kita perlu menaruh harapan kita kepada Allah dan tidak bersandar pada apa yang kita miliki. Dalam bagian Alkitab yang lain, kita menemukan pengajaran Tuhan Yesus tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh, yang punya rencana untuk menumpuk seluruh hasil panennya di dalam lumbung yang akan dia buat. Tuhan Yesus mengajukan sebuah pertanyaan. Bila malam itu ia mati, untuk siapakah seluruh hartanya itu? Jahatkah Allah? Dan begitu kejamnya ia yang tidak ingin orang hidup berkelimpahan? Bukan hal itu yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam pengajaran ini. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kehidupan manusia tidaklah tergantung pada hartanya, namun pada Allah sendiri sebagai sang sumber hidup yang memberikan kehidupan kepada manusia. Doa ini juga mengajarkan bahwa orang tidak perlu khawatir tentang hari esok, karena hari esok kita bisa mengucapkan doa ini lagi dan mohon kepada Allah untuk mencukupkan kebutuhan kita. Setiap hari kita mohon rezeki yang cukup dan tidak merampas serta mengingini rezeki orang lain. Bukankah ini alasan sebenarnya mengapa kita sering merasa khawatir akan hari esok? Kita khawatir karena kita menjadi serakah, sehingga kita menjadi serakah dan tidak pernah merasa cukup dan cenderung memiliki serta menimbul lebih banyak dari yang kita butuhkan. Sebenarnya dari pengalaman hidup kita masing-masing selama ini, kita bisa tahu bahwa hidup kita hari demi hari, tahun demi tahun, selalu diberkati dengan kecukupan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu benar-benar bersyukur kepada Tuhan dan tidak khawatir tentang bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Tuhanlah yang mencukupkannya. Sebagai akhir dari renungan hari ini, saya kutipkan sebuah doa dari seorang yang bernama Agur bin Yake, seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 30, ayat 8 dan 9 yang berbunyi, "Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Marilah kita jalani kehidupan kita dengan rasa cukup, sehingga setiap hari kita dapat bersyukur kepada Tuhan sumber hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang umur hidup kami. Tuhan yang menjaga, memelihara, memberkati, dan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita.